Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrin, kelas 13 KRH Kesehatan Reproduksi Hewan. Di sini saya ingin menjelaskan hasil praktek kerja lapangan paramedik veteriner di UPT Puskeswan Penyipatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pertama-tama pendahuluan, kedua pelaksanaan kegiatan, ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Pendahuluan atau latar belakang adalah upaya sekolah untuk mencetak lulusan yang berkemampuan dan berjiwa wirausaha. Kedua, adanya peraturan-peraturan untuk melaksanakan kegiatan praktik di luar sekolah. Tujuan dari PKL yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi siswa di bidang kesehatan hewan atau mempunyai jiwa dan semangat wirausaha di bidang kesehatan hewan. Dan yang kedua, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Dan yang ketiga, mengembangkan wawasan dan keterampilan dalam peternakan. Manfaat dari PKL yang pertama, melatih dan membekali diri dengan keterampilan untuk tujuan meningkatkan kompetensi siswa di bidang paramedik veteriner. Dan yang kedua, meningkatkan wawasan dan pola pikir siswa tentang kewirausahaan. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi dengan masyarakat dapat bekerja sama dalam menjalin mitra usaha. Waktu dan tempat dilaksanakan PKL. Waktu dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Tempatnya bertempatan di UPT Puskeswan Penyipatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi lokasi kegiatan. UPT Puskeswan Penyipatan berlokasi di Batu Mulia, Kecamatan Penyipatan. UPT Puskeswan Penyipatan ini mulai berdiri sejak tanggal 19 Oktober 2015 dan merupakan salah satu PT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan keterampilan selama praktek kerja lapangan paramedik veteriner ada dua, yaitu pertama, kegiatan klinik dan reproduksi. Kegiatan klinik atau kasus yang saya temukan selama PKL yaitu penyakit BF dengan jumlah 2 ekor. Dan yang kedua yaitu cacingan atau helminthiasis yang berjumlah 2 ekor. Dan yang ketiga, pink eye yaitu penyakit pada mata yang berjumlah 2 ekor. Dan yang terakhir yaitu timpani yaitu gembung berjumlah 2 ekor. Yang pertama yaitu penyakit BF atau Bovine Ephemeral Fever adalah suatu penyakit virus arbo pada ruminansia terutama sapi dan kerbau. Cara penularannya yaitu melalui vektor nyamuk tumbuh berkembang. Sebagai vektor sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Australia. Penyakit ini biasanya pada musim penghujan di mana banyak ditemukan serangga. Penyakit dipindahkan dari sapi sakit ke sapi sehat melalui gigitan serangga. Gejala klinis yang saya temukan pada ternak menderita penyakit BF adalah ternak lesu dan malas bergerak, keluarnya cairan pada hidung dan mata, nafsu makan menurun, suhu tubuh tinggi, dan cara bergerak terlihat pincang. Hal ini disebabkan karena rasa nyeri pada otot. Pencegahan terhadap penyakit BF dilakukan dengan pemberian vaksin hidup dan dilemahkan dan vaksin inaktif. Pemberantasan dan pengendalian penyakit BF harus memperhatikan peranan serangga pengisap darah yang diduga memegang peranan dalam penyebaran penyakit ini, memakai inseksida untuk membunuh serangga, dan mengisolasi hewan sakit. Pengobatan diberikan pada sapi menderita penyakit BF yaitu dengan pemberian obat bitrek untuk menambah nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kekurangan vitamin dengan dosis sekitar 10 ml per ekor. Dan pemberian antibiotik yaitu proksi untuk membasmi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan pemberian dosis sekitar 8 ml per ekor. Dan yang kedua yaitu cacingan atau helminthiasis. Helminthiasis
merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya terinfeksi cacing pada tubuh hewan, baik pada saluran pencernaan, pernapasan, hati maupun pada bagian tubuh lainnya. Pada sapi, umumnya terinfeksi cacing sering ditemukan pada saluran pencernaan dan hati. Berdasarkan bentuknya, jenis cacing dapat menyerang sapi dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu cacing giling atau nematoda, dan yang kedua cacing pitan atau kestoda, cacing daun atau cacing hati trematoda. Ciri-ciri sapi terkena cacingan yaitu sapi tidak nafsu makan, sapi terlihat kurus, gerakan melemah, diare berpanjang dan mencret, hidung mulai mengering. Penularan penyakit helminthiasis yaitu melalui kontaminasi tanah dengan tinja. Pencegahan agar ternak terhindar dari penyakit cacingan yaitu memperhatikan kebersihan kandang, dan yang kedua memperhatikan kondisi daerah pengembalaan, dan yang ketiga menghindari tanah yang lembab. Pengobatan diberikan oleh petugas di lapangan yang menderita penyakit helminthiasis dengan pemberian obat Pромзол yang berbentuk bolus yang ditumbuk halus dan dimasukkan ke dalam botol yang berisi air untuk diminumkan secara per oral, dan pemberian vitamin B-Flex untuk menambah nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki kekurangan vitamin dengan pemberian dosis sekitar 10 ml per ekor. Dan yang ketiga yaitu penyakit Pink Eye. Penyakit Pink Eye tampak cukup signifikan bagi industri peternakan sapi. Tidak hanya sapi potong, sapi perah pun berpotensi terkena penyakit ini. Penyakit Pink Eye pada sapi disebabkan oleh bakteri Moracella bovis yang bersifat hemolitik. Bakteri ini juga membawa oleh vektor lalat dari satu hewan ke hewan lain. Pink Eye biasanya diawali dengan adanya iritasi pada mata yang disebabkan oleh kibasan ekor atau gesekan rumput dan debu. Pink Eye menyerang semua tingkatan usia. Sapi pada sapi muda lebih terkena penyakit ini. Gejala klinis yang saya temukan yaitu kemerahan dan peradangan pada konjungtiva serta keruhan pada kornea dan berair. Cara penularan Pink Eye ini terjadi kontak langsung dengan ternak terinfeksi melalui sekresi mata, melalui vektor lalat atau debu, dan percikan air yang tercemar oleh bakteri. Cara pencegahan penyakit Pink Eye yaitu menjaga kebersihan kandang, menjaga kualitas pakan, serta menjaga populasi kandang tidak terlalu padat. Pengendalian dan pemberantasan penyakit Pink Eye yaitu hewan terinfeksi segera isolasi dan obati. Hewan segera hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Penanganan dan pengobatan diberikan oleh petugas di lapangan yaitu berupa obat B-Flex untuk menambah nafsu makan dan meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki kekurangan vitamin dengan pemberian dosis sekitar 10 ml per ekornya, dan antibiotik yaitu piroksi untuk membasmi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan pemberian dosis sekitar 7 ml per ekor, dan disemprotkan juga bagian mata yang terkena penyakit Pink Eye dengan dosis sekitar 0,3 cc untuk membasmi bakteri. Petugas menyarankan selalu membersihkan kandang secara rutin. Dan yang keempat yaitu penyakit timpani. Timpani atau kembung merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan penimbunan angin atau gas pada perut lambung sapi akibat konsumsi rumput yang terlalu basah, kandungan zat rendah, pakan dari tanaman yang masih muda atau kacang-kacangan. Gejala klinis yang ditemukan di lapangan yang terdapat terlihat adalah perut sebelah kiri nampak membesar dan kencang. Apabila dipukul dengan jari, maka akan terdengar seperti suara gendang. Ternak gelisah, merasa tidak nyaman. Ternak sulit bernapas atau bernapas melalui mulut. Nafsu makan menurun atau tidak mau makan sama sekali. Pencegahan untuk tidak terjadinya penyakit timpani yaitu
tidak membiarkan ternak dalam kondisi terlalu lapar. Dan yang kedua, tidak memberikan rumput yang berembun. Pengobatan diberikan oleh petugas di lapangan yang menderita penyakit timpani. Ada obat yang diberikan oleh petugas yaitu vitamin B-Flex untuk menambah nafsu makan dan meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kekurangan vitamin dengan dosis sekitar 10 ml per ekor, dan pemberian antibiotik untuk anti kembung yang dicampur dengan 1 liter air hangat diberikan setiap berolah. Kegiatan reproduksi yang saya temukan selama PKL yaitu inseminasi buatan, pemeriksaan kabuntingan Dystocia. Inseminasi buatan yaitu berjumlah 91 ekor dan pemeriksaan kebuntingan 5 ekor, Dystocia 3 ekor. Pertama yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau konsuntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut inseminasi gon. Tujuan inseminasi buatan yang pertama memperbaiki mutu genetik ternak, yang kedua meningkatkan angka kelahiran yang teratur, dan yang terakhir mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Keuntungan inseminasi buatan yaitu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina. Dan yang kedua yaitu Dystocia. Dystocia adalah suatu keadaan di mana sapi mengalami kesulitan beranak atau partus, sehingga memerlukan pertolongan tenaga ahli. Dystocia merupakan salah satu kondisi kebidanan yang harus melayani oleh dokter hewan. Kejadian Dystocia pada ternak diperkirakan 33%. Kejadian ini lebih banyak pada ternak sapi perah dibandingkan sapi potong. Faktor Dystocia umumnya sering terjadi pada induk yang baru pertama beranak, induk kebuntingan yang jauh melebihi waktu normal, induk yang terlalu cepat dikawinkan. Dystocia dapat disebabkan oleh faktor induk dan faktor anak. Ukuran fetus yang terlalu besar dipengaruhi oleh sebagai faktor yaitu keturunan. Faktor pejantan yang terlalu besar sedangkan induk kecil. Nama kebuntingan. Kegiatan sosial masyarakat yang saya lakukan selama PKL yaitu membersihkan halaman UPT Puskeswan Panyibatan. Dan ada juga pembahasan. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan di UPT Puskeswan Panyibatan terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan kesehatan hewan dan reproduksi hewan. Menulis mendapatkan pengalaman di keterampilan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang belum diketahui pada saat sekolah. Pada saat di lapangan, penulis menemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktik ketika berada di lapangan, yaitu menentukan dosis obat tanpa menghitung berat badan. Kedua, salah satu acuan dalam pemberian dosis pada ternak adalah dengan mengetahui berat badan ternak, tetapi petugas di sana sudah bisa memperkirakan berat badan sapi, sehingga tidak menghitung berat badan ternak yang akan diberi obat. Dosis yang diberikan sama kecuali pada pedet. Kesimpulan. Pertama, membantu menyiapkan obat-obatan yang diperlukan dan membantu mengidentifikasi penyakit yang diderita pada hewan. Yang kedua, memberikan pengobatan dan pencegahan pada hewan yang terkena penyakit BF, helminthiasis, pink eye, atau timpani. Saran. Yang pertama yaitu sebaiknya pembukaan pada PROM diperjelas karena form kegiatan harian yang diberikan masih kurang dimengerti atau kurang jelas. Dan yang kedua, sebaiknya bagi siswa yang akan melaksanakan PKL lebih dibekali ilmu yang menonjol agar saat PKL di lapangan siswa bisa lebih baik. Dan yang terakhir, sebaiknya saat melaksanakan kegiatan PKL siswa harus menguasai ilmu sekolah agar tidak bingung nantinya saat mendapatkan kasus di lapangan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.